Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arani Artamanik dengan NIM D1C024004. Saya di sini akan menjelaskan soal toroida dengan judul kemagnetan 2. Di sini saya mengambil soal dari YouTube. Saya akan menjelaskannya. Sekian dari saya mengenai soal toroida. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Priabetsa dengan NIM D1C02445 dari Prodi Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang selenoida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang medan magnet model selenoida. Contoh soal itu adalah suatu solenoida panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jarinya 2 cm. Apabila solenoida dialiri arus sebesar 0,5 ampere, maka induksi magnetik pada ujung solenoida adalah sama dengan di sini Mi0 sebesar 4I dikali 10 pangkat 7 Weber per ampere meter. Cara menghitung induksi magnetik pada solenoida, rumusnya ada dua. Yang pertama itu ada B sama dengan min 0 IN sama dengan L. Ini adalah rumus medan magnet solenoida. Kemudian rumus yang kedua itu ada B sama dengan min 0 IN sama dengan 2L. Ini yang pertama adalah rumus di tengah solenoida. Dan yang kedua ini di ujung solenoida. Pada soal yang ditanya adalah pada ujung solenoida, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi L sama dengan 2 meter dan N sama dengan 800 lilitan dan I sama dengan 0,5 ampere. Jadi B sama dengan 4I dikali 10 pangkat min 7 per terus dikali 0,5 ampere dikali 800. 2 kali 2 meter. Tinggal kita hitung. Yang 4-nya kita coret. 2 kali 2 sama dengan 4. 0,5 dikali 800 sama dengan 400. Jadi 2 dicoret, ini juga dicoret, sisa min 5. Jadi hasilnya 4 dengan 4 dikali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Inilah hasilnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Apasampat Dede dengan NIM D1C024-087. Saya dari kelas R003 dari Prodi
teknologi hasil pertanian. Baiklah, di sini saya akan tugas yang ke-12, materi yang ketiga. Soalnya ceritakan sebanyak maksimal 10 kalimat terkait penerapan hukum Biot-Savart atau hukum Lorentz dalam aktivitas yang berkaitan dengan pertanian atau teknologi hasil pertanian. Jawabannya yaitu yang pertama, sensor magnetik untuk deteksi unsur hara. Sensor berbasis hukum Biot-Savart digunakan untuk mendeteksi kandungan mineral atau logam dalam tanah dengan menganalisis perubahan medan magnet akibat keberadaan ion-ion logam. Yang kedua, magnetisasi air untuk peningkatan pertumbuhan tanaman. Aplikasi medan magnet atau dengan prinsip Biot-Savart pada irigasi dapat mengubah sifat fisikokimia air. Dapat mengubah sifat fisikokimia air, meningkatkan kelarutan mineral, dan memperbaiki penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang ketiga, pompa magnetihidrodinamika atau MHD. Prinsip Lorentz digunakan untuk menggerakkan cairan atau misalnya larutan pupuk dalam sistem irigasi tanpa menggunakan bagian mekanis yang bergerak. Yang keempat, pembersihan magnetik pada produk pertanian. Mesin berbasis hukum elektromagnetik memanfaatkan prinsip gaya Lorentz untuk memisahkan kontaminan logam dari hasil panen seperti biji-bijian atau beras. Yang kelima, generator magnetik untuk membangkit energi di lahan pertanian menggunakan hukum Lorentz. Generator sederhana di lahan terpencil dapat dioperasikan untuk memberikan energi pada perangkat otomatisasi atau sensor LOT. Yang keenam, kendali robot pertanian dengan elektromagnetik. Sistem navigasi otomatis berbasis medan magnet digunakan untuk mengarahkan robot pertanian seperti alat pemanen otomatis atau drone penyemprot pestisida. Yang ketujuh, teknologi magnetic field treatment atau MFT. Medan magnet dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi perkacauan biji dengan mempengaruhi metabolisme sel tanam. 8. Peralatan deteksi kontaminasi pangan. Alat deteksi berbasis medan magnet menggunakan prinsip Biot-Savart untuk mendeteksi bahan asing seperti serpihan logam dalam produk makanan olahan. Yang kesembilan, penyimpanan hasil panen dengan medan magnet. Medan magnet digunakan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba atau memperpanjang masa simpan hasil panen seperti buah dan sayur. Yang ke-10 dan yang terakhir, irigasi elektromagnetik otomatis. Sistem irigasi pintar menggunakan sensor elektromagnetik untuk memantau kadar air tanah dan mengatur aliran air sesuai kebutuhan tanaman. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.